masuk obah kayak iso meneng sholat kaya layangan pedot ini udah bonus ini kena kadang maju mundur Bu iya kena itu semua kena pakaian sorry perhatikan Bu pakai mukena yang mahal tapi ojo kakan bordilan apa mana di jamaah kasihan makmum yang di belakang sampean karena iso khusyuk wong nyawang bordile mukenamu sami Allahu liman hamidah plek api bordile Allah gak kena itu kok nyandi Allah gak aku arep buka IG tak golek aneh neneng langsung online Bapak juga pakaian baju panjang sarung cap mangga terus meneng apa pakai kopiah sing sopan ngono aja kaosan menghadap Pak Kepala Desa pakai baju bagus sarung bagus baunya harum menghadap Allah mampu sanget sorry kadang ada orang sholat jamaah di masjid pakai kaos bawah pakai celana training ya Allah malaikatnya kaget aduh ini nantang main bulu tangkis loh ini ya malaikatnya itu kamu dulu ayo mau main bulu tangkis kok makanya tolong bapak-bapak mas-mas kalau di masjid ada orang yang sholat jamaah pakai celana training tolonglah dipelorot sekalian nanti tetel kita bebeduk apa nggak sah ya selama suci nutup aurat sah tapi itu namanya nggak punya adab nggak punya etika khudhu zinatakum inda kulli masjid pakai pakaian yang bagus gitu loh cok kaosan apa mana kaos partai tiga sholat jamaah geger ono gambare paku sak lengan tulisannya coblos kaos partai yo jonggo sholat nggo ndodos ae lho karo nggo brondol halo angel loh saya pernah mas sholat jamaah itu di depan saya anak muda sholat pakai kaos ini tulisannya ngene kok sing maca iki wong gendeng lah sing maca pas aku gitu jan aku tuh tak jongkrokno ae anyel terus khususnya batin perhatikan apapun yang bisa menghilangkan sambungan ke Allah harus dihilangkan maka sholat itu nggak boleh nahan lapar sampai seperti itu aturan fikih ibu waktu sholat udah masuk perut ibu lapar makanan udah siap ini didahulukan sholat apa didahulukan makan nah urusan mangan bu disikno mesti tapi memang iya secara fikih aturannya seperti itu makan dulu baru sholat jangan sholat dulu baru makan selama waktu sholat masih longgar tapi kalau waktunya udah mepet wajib sholat dulu misalkan dipakai makan waktu sholatnya habis padahal belum sholat kok makan dulu dosa besar kalau waktunya udah mepet wajib sholat dulu baru makan tapi selama waktunya masih longgar makan dulu baru sholat jangan sholat dulu kenapa kalau sholat dulu pasti sholatmu kepikiran departemen perbadokan wetenge mek kerucuk-kerucuk apalagi ibu-ibu punya ikan asin dua pindang delekno dhuwur meja ditutupi wesan nah pas sujud subhana rabbil a'la wa bihamdi kupinge krungu bar adok kucing tenan iki rasane timbang akhire salate dicowopetno Allahu akbar tul assalamualaikum melawayu lili dibuka lah tenan to halo makan dulu baru sholat tapi kalau makan jangan terlalu banyak nanti kalau kebanyakan juga iso khusyuk Allahu akbar pikir rokok iso mutah barang ngono paham termasuk sholat maaf nggak boleh menahan pipis nggak boleh menahan kencing nggak boleh menahan BAB nggak boleh menahan maaf kentut kenapa menghilangkan kekhusyuan coba sholat kok sambil nahan kencing ingat Allah apa ingat kencing apa maneh huyu wis ngentok nang ngisor masa sampai miring-miring perkara ngempet apalagi bapak-bapak kudu nguyu diempet nang nguyu wis metit no pucuk digedeng kelenyer siapa ngomong pengalaman itu dikasih contoh ini nggak boleh halo
dari segi kesehatan nahan kencing itu juga nggak bagus. Menyebabkan prostat, menyebabkan apa namanya kencing batu barang itu loh Bu. Makanya ya Bapak habis wudhu mau sholat kok kudu pipis, nanti pipis no, wudhu malih, wudhu lagi, apa susahnya sih wudhu lagi, orang air juga nggak beli ya kok, nuruti eman, nuruti males, adem males sampai wudhu maneh, empetnya diuyuh-uyuh, uyuhnya diempet-empet kok empetnya diuyuh-uyuh. Halo? Nggak bagus, nahan kencing itu nggak bagus, dari segi kesehatan juga nggak bagus, dari segi kekhusyuan sholat juga nggak bagus. Jadi maaf saya ulang, misalnya bapak ibu habis wudhu mau sholat kok kudu pipis, wes nanti pipisnya pak tur. Nah ibu ya yes, ya kan beda Bu suaranya. Yang lanang yang tur, racak. Yang beda yes, ini saya suwitane kok yes. Aku ngene iki yo tak teliti yo. Mbok kok iso ana suwitane bareng. Yes. Bono. Maaf, wis tak menengo ya. Termasuk nahan kentut. Sama hukumnya. Kadang habis wudu eman. Kudu kentut itu loh ditahan. Terus arep sholat melakukannya sampai mincuk karo ngempet. Itu juga nggak bagus dari segi kesehatan. Garane mang, garane liver, garane sakit juluan nih loh. Halo. Habis wudhu mau sholat, kudu kentut, nanti kentut nih, wudhu mana? Itu loh Bu, titot. Ya tergantung ukuran bokong kan. Bunyi kentut kalau bokongnya kecil, tit. Bokongnya tanggung, tet. Bokong gede nang kandel. Modelnya beda-beda suaranya. Loh, ngeper jarene iki. Lah terus arep pindah. Makanya diusahakan berjamaah Bu. Kalau sholat sendiri khusyuk susah, tapi kalau jamaah insya Allah dijamin khusyuk. Ini enaknya jamaah ya. Semasjid kayak gitu nggak ada yang khusyuk, cuma imamnya saja yang khusyuk. Semua kecatat khusyuk, alhamdulillah. Ini enaknya jamaah. Imam nggak khusyuk. Ada salah satu aja makmum yang khusyuk. Semua kecatat khusyuk, alhamdulillah. Gini doa sekian banyak jamaah, ini satu aja yang diterima Allah, semua ikut diijabah doanya. Al-julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ini keuntungannya kita zikir berjamaah, doa berjamaah, bareng-bareng kayak gini loh. Anwar Zahid gak mandi, iki sing nang dhuwur panggung yo gak mandi potongane. Kadang mandi sing nyelempet no pojokan. Wonge gak patek sugih, nek sugih yang munggah panggung. Yo mbok masyarakat yang ngono model. Nek sing sugih pejabat yang kaya punya jabatan naik panggung. Datang belakangan lho naik panggung. Tapi nek melarat tekondisi ya didongsong-dongsongno. Padahal wong melarat ora usah didongsongno, dongsong dhewe bisa. Sing nang dhuwur ya suguhane piringan. Minume botolan. Pekmu apa ngombene? Gelas ya cublese lemes lho. Mbok cublesno puklek. Terus mbok kerokoti. Ya Allah. Suguhane apa? Lungguhe terpal. Bekasnya gawe meme sawit. Masya Allah nasib. Padahal di masyarakat kita maaf jasanya kadang-kadang lebih besar orang miskin daripada orang kaya. Aku yakin ya, acara tabligh akbar ini urunane wong melarat-melarat. Sing nunggu panggung ora melok nyumbang, tapi melok mangan. Mangkel yo wis ben mudhun nek mangkel. Coba di lingkungan Bapak Ibu pasti ada orang kaya, betul? Coba diingat-ingat Bapak Ibu pernah mendapatkan manfaat apa dari dia? Ingat-ingat. Apa kalau jalan dibangun dia yang bangun jalannya? Apa kalau ada masjid dibangun dia yang ngebosi? Apa kalau ada anak yatim dia yang menanggung semuanya? Hah?
Apa kalau ada tetangganya yang ke rumah sakit, dia yang membayar biaya perobatannya? Terus manfaatnya apa coba orang kaya di kampung dulu coba? Ngono kalau gak dihormati tersinggung dia. Aku kaya kok gak dihormati, padahal gak ada manfaatnya, ngeruweti tatanan. Makanya kalau ada orang kaya kok bakhil, lebih baik mati. Iya. Ngeruweti tatanan bro. Dia kalau nggak dihormati tersinggung karena dia merasa kaya, mintanya dihormati dihargai. Mau dihormati dihargai, nggak ada jasanya, nggak ada manfaatnya. Bangun jalan enggak, bangun madrasah enggak, nyantuni yang fakir miskin enggak. Terus manfaatnya apa coba? Nyusahin atau mati. Jasanya lebih banyak yang miskin-miskin, jasanya gede sing melarat. Ayo gak percaya kalau ada orang bangun rumah yang ikut bantu tetangga yang kaya apa yang miskin? Tak baleni, lek ana wong bangun rumah sing ngrewangi tanggane sing sugih apa sing melarat? Oh ya, tanggane ana wong duwe gawe sing bantu rewang masak usung-usung macem-macem, kuwi tanggane sing sugih apa sing melarat? Sing sugih ya mara tapi mek jentat-jentik. Ame nggawa tas cilik. Orang rewangi malah incap-incip kurang asin, Mbak. Iki maneh, Mbak, iki kemanisan iki, Mbak. Sing masak tanggane sing melarat-melarat yo tersinggung to. Orang rewangi olah alok incap-incip, oh tak tapok parut lambemu. Nyumbange lho akeh sing melarat timbang sing sugih. Sing melarat ngemeno brengkot lek nggawa. Sing sugih teleming kadang-kadang. Lu ngono kok mbok hormati apane? Coba apanya yang dihormati? Kalau Anda hormat kepada orang kaya karena dia dermawan, oke, dia ahli sedekah, hormat karena kedermawanannya. Dia alim, berilmu, hormat karena ilmunya. Tapi kalau hormatnya karena kekayaan, karena jabatannya, zahaba thulutsa dini, 2/3 agamamu hilang. Gak usah berlebihan menghormati orang kaya yang gak ada manfaatnya. Gak usah berlebihan. Saya mulai dulu kepengen memerangi itu. Soalnya aku tahu jadi wong melarat. Oh, rasanya. Wong sugih dihormati, gak ada manfaatnya di masyarakat. Tak perangi titenono aku lek sugih. Saiki ku sing sugih-sugih tak kon bandroli ndase, tak tebase. Kalau nggak ada manfaatnya, coba maaf, kalau ada kematian, kalau ada kematian yang gali kubur, sing ribet neng kuburan, tonggone sing sugih apa sing melarat? Sing melarat gambul lemah perang kosan ngeduk kuburan. Sing sugih rokokan kebul, paling banter ngomong, jero apa urung? Cepet ya mendung selak udan. Gayane ngurusi padahal ngupui, yang di bawah petentengan capek, yang atasnya cepet. Jare sing ngeduk jeguro tak wugi. Rungokne sing sugih-sugih dengerin. Kalau Anda semena-mena dengan orang miskin, diancam Anda. Wong melarat iso ngancam. Bene, jarne sugih ngono sombonge rampitai. Enteni nek mati aja ana sing gelem ngedukno kuburane. Mati sepi kadek persatuan melarat iki kan kuat. Hidup melarat, hidup melarat. Wong sugih kok elek karo wong melarat, mati sepi. Gak ono sing takziah, gak ono sing nyolati, gak ono sing ngedukno kuburane. Mikul kuburan gak ono sing gelem. Terpaksa menantu sama anaknya sendiri. Mikul jenazah lho wong loro, gulir-gulir kaya mikul jodang. Dibawa turun dalan, ditakoni tanggane. Arep digonya ndi, Dik? Kuburan, Mas. Ya cepet mumpung urung mambu. Dibawa ke kuburan. Begitu sampai dijerat nih, menggos sambekane. Jare mantune, kesel aku, Dik. Padha Mas, aku ya kesel. Ayo kedukne cetek-cetek ae, Dik. Sing penting kependem. Ya Mas, dikedukne cetek, digelundungne. Diuruki ngono. Dincepi patok, bareng arep ditalkin, kupinge sik ketok. Kupinge sik nang jaba. Mantune ngomong, "Dik, golek linet catik, Dik." Ya apa Mas, nepok kuping. Iya maksudnya namanya beda, fungsinya beda, ukurannya juga beda. Tapi kalau mau rukun, halo, semua bisa dipegang pakai 5 jari.
ini jempol, ibu jari, ini telunjuk, penutuh, ini penunggul, ini manis, ini kelingking, jentik. Namanya beda, fungsinya beda. Kalau mau rukun semua bisa dipegang. Halo? Tapi kalau nggak mau rukun, apa yang bisa dipegang? Masya Allah, nek rukun enak. Ana cewek liwat, dah. Coba nek gak rukun, dah. Ngulek lho Bu, nek rukun driji limonya kelulek-ulek. Enak, ngulek gerak. Coba nek gak rukun, sing gelem driji loro tok, ngulek gerak. Ada musuh, gegem gerak. Nek gak rukun, gegem gerak. Paham? Padahal ini beda-beda. Jempol, ini pemimpin. Pemimpin harus jempol. Apapun kalau udah dijempol sama pemimpin, beres. Gimana Pak Camat ini? Mesti jalan. Pak Lurah, Pak Kades, ini gimana Pak Kades? Urusannya ini, jalan mesti. Asal pemimpinnya jempol, apapun beres. Makanya cari pemimpin yang jempol, oke? Oke? Telunjuk ini orang kaya, orang berduit, pengusaha. Kalau yang nunjuk orang kaya, nggak ada yang nggak selesai. Masjid bangun, selesai. Sekolahan bangun, selesai. Tapi nek sing nunjuk drijimu, nganti puklek ora dadi urusan. Halo? Paham ndak? Nah ini yang paling besar. Dia paling tinggi di tengah-tengah, netral, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Dia di tengah-tengah. Paling besar, paling kuat. Siapa ini? TNI Polri. Paling kuat karena punya senjata. Maka TNI Polri jangan ke kiri, jangan ke kanan. Dia harus netral. Sehingga dari tengah ini nggak boleh diadu. Nggak kena diadu. Tiga sweet nggak kena. Oh no, wong sweet nggak dari tengah. Sweet jelek nggak ada. Ini nggak kena gitu. Soalnya ini beledek. Maka TNI Polri jangan diadu. Hancur negeri ini. Dia di tengah. Paham? Paham? Nah ini pemuda-pemudi, ini jari manis, makanya dipakai cincin. Ini harapan bangsa, harapan negara, harapan agama. Nah ini kelingking paling kecil, wong wedok kecil tapi jangan diremehkan. Memang ini kecil tapi jangan diremehkan. Banyak hal-hal besar yang tidak bisa diselesaikan oleh 4 jari yang besar-besar. Ternyata yang bisa menyelesaikan adalah jentik. Contoh urusan silit pitik. Pitik iki wayang ngendok apa ora? Iki sing ogrok-ogrok jentik. Nek jempol, dobel gitu ya. Jentik. Sama urusan kuping lirung. Ini urusannya jentik. Perempuan ini kecil, tapi jangan pernah diremehkan. Jentik, jangan pernah diremehkan. Walaupun kecil, coba diadu sama jempol yang besar. Sweet dress, menang di. Menang mana? Menang jentik, jempol kalah. Maka maaf, jempol-jempol yang terhormat, kalahnya Anda dari jentik, saudara-saudara. Hati-hati dengan jentik. Banyak yang hilang jabatannya karena jentik, habis hartanya karena jentik. Jangan pernah diremehkan. Hidup jentik, tapi yang jentik juga jangan kemenyek. Sehebat-hebatnya jentik, maaf, dia pasti akan takluk sama yang berduit. Jeleng, menang di. Jentik nek wis kena duit, maka yang berduit pasti dapat jentik yang cantik. Lah ora paten di duit bojomu ya syukur urip ngono. Woi. Lah kalau berduit milih, Bro. Lah dirimu ora paten di duit kok. Ya uman sing urut-urut ngono. Ini jangan diremehkan. Makanya sekali lagi, walaupun jentik tapi mampu mengalahkan jempol. Di mana-mana suami itu kalah sama istri. Kapolsek kelihatan gagah kalau lagi di kantor, kalau lagi di lapangan. Di rumah dibentak istrinya, goblok dadak. Walaupun inspektor 1 dibentak istri kayak nggak tamat SD. Makanya yang paling ditakoti Kapolsek adalah Polda, polisi dapur.
profesor itu getak bojo iso lolak-lolok kok. Kiai yang ngono. Kiai kaya alim-alim nek ceramah menggelegar ning jaba. Ning omah diseneni bojone ya ilang kiyaine karek gobloke. Iya pengalaman. Makanya saya biasa nyeramain ibu-ibu ribuan biasa, jebret-jebret. Tapi saya suruh ceramah di hadapan istri saya, nggak bisa. Misalnya istri saya lagi ngambek, terus tak suruh duduk kamu, plek duduk, langsung tak ceramain. Assalamualaikum warahmatullah. Saya salam belum selesai, prek tinggal pergi. Perempuan itu walaupun kelihatannya lemah, tapi masya Allah punya kekuatan yang dahsyat. Saking kuatnya perempuan, sampai bagus buruknya desa itu bukan laki-laki yang menentukan, tapi perempuan. Desa baik kalau perempuannya baik, desa rusak kalau perempuannya rusak. Negara juga begitu, negaranya baik kalau perempuannya baik, negara rusak kalau perempuannya rusak. Maka an-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Loh iya dong, dibilangin kok hebat. Saking kuatnya perempuan sampai kuat membawa salah satu alam ciptaan Allah. Alam ciptaan Allah itu macam-macam, ada alam arwah, ada alam azali, ada alam akhirat. Ini salah satu alam ciptaan Allah digembol perempuan, namanya alam rahim. 9 bulan lebih kuat gembol alam rahim. Ayo bapak-bapak coba gembol alam kubur. Perempuan itu kuat. Walaupun kelihatannya seperti itu, masya Allah, pabrik susu 2 ya. Besar-besar di bawah sendiri. Kuat perempuan. Dan laki-laki itu ndok loro cili-cili. Dikongkon gawakno manuk sih an. Ora kuat nggawa dhewe. Halo. Makanya jangan pernah remehkan wanita. Laki-laki ingat para laki-laki. Di balik laki-laki yang sukses pasti ada perempuan hebat di belakangnya. Di balik laki-laki sukses pasti ada perempuan tahes. Dan di balik perempuan sukses pasti ada laki-laki stres. Nah kalau istri lebih sukses biasanya suaminya lele. Maka jangan sampai istrimu lebih sukses daripada dirimu. Sehebat-hebatnya laki-laki kalau nggak dapat dukungan doa dari perempuan nol. Nggih Bu nggih? Ingatkan suamiku, suami itu pelupa. Maka tolong nanti di dinding rumah tulis yang gede biar suami baca. Wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Biar tahu laki-laki itu biar ngerti. Begitu masuk rumah baca, wahai suamiku, suksesmu karena doaku. Iya istriku, aku sadar. Suksesku karena doamu. Berarti aku kalau pengen tambah sukses, yang doakan harus tambah lagi. Maka perempuan itu ternyata nggak bisa matematika. Bapak sadari Islam mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya sampai surga di bawah telapak kaki ibu-ibu, bukan telapak kaki bapak-bapak. Soalnya delamaan sikilmu kapal tok. Dan derajat perempuan 3 kali lipat dibanding laki-laki. Buktinya ketika Rasulullah ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah, siapakah di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 2. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Berapa Bu? Yang kenceng biar laki-laki ngerti derajat perempuan. Berapa Bu? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. 1. Berapa Pak? Yang kenceng berapa? Ibunya berapa tadi? Bapaknya berapa? 1. Jadi kalau bapaknya 1, ibunya 3. Jadi makanya bahasa Inggrisnya istri, disebut istri. Is adalah 3. Kalau cuma 1 namanya is 1. 1, 2, 3.
Makanya istri itu 3, gak iso matematika. Ya. Iya maksudnya. Wes, mau sedekah, saisone, gak ikhlas ya wes, di ikhlas no, gak usah nunggu ikhlas. Anda mau sedekah kalau nunggu ikhlas, banyak gak jadinya. Potonganmu gak tahu ikhlas. Ra ikhlas yo wis nanti tokno. Ada yang sambat kayak gitu, ada yang ngeluh kayak gitu, ada yang curhat kayak gitu ke saya. Saya itu kalau sedekah itu kalau nggak dilihat orang biasanya susah. Nggak apa-apa. Mau sedekah kalau dilihat orang nggak apa-apa. Teruskan, itu kebaikan. Terus sedekah. Meski pertama ada riaknya, teruskan. Kalau udah jadi kebiasaan, itu kebaikan. Lama-lama Bapak dan Ibu tidak akan merasakan bahwa sedekah itu sebuah amal kebaikan karena sudah terbiasa. Paham? Amal yang terbaik adalah amal yang ketika Bapak Ibu lakukan, Bapak dan Ibu tidak merasa bahwa itu sebuah amal kebaikan karena saking biasanya. Tak baleni. Wong rapatek cerdas ya kudu dibolan-baleni. Amal yang terbaik adalah amal yang ketika Bapak Ibu lakukan, Bapak dan Ibu tidak merasakan bahwa itu sebuah amal. Halo? Saya gak paham jangan ketok ya. Ya wes, paham ya wes. Saya mau sholat berjamaah kalau dilihat sama tetangga, sehingga saya kalau mau pergi berangkat jamaah pasti toleh kanan toleh kiri, lihat ada tetangga yang lihat apa enggak. Kalau ada tetangga berangkat, kalau nggak ada tetangga alah nggak ada yang tahu, nggak apa-apa, teruskan dilihat tetangga sholat jamaah. Lama kelamaan Bapak dan Ibu pasti akan bisa merasakan bahwa sholat jamaah itu bukan sesuatu, karena saking biasanya mau dilihat orang mau nggak dilihat orang tetap aja sholat berjamaah. Paham? Iya, moga-moga paham. Nggak paham ya wes. Aku harus berusaha memahamkan. Hakikatnya yang bisa memahamkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramallah sampai Bapak dan Ibu merasa bahwa yang Bapak Ibu lakukan itu bukan amal kebaikan. Itu yang dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat ada seorang pelacur pulang dari majelis pelacuran. Ini cerita ini sudah sangat umum kok. Seorang pelacur pulang dari majelis pelacuran. Di tengah gurun pasir dia kehausan. Dia cari minum, nggak ada air. Kemudian dia mendapatkan sumur, nggak ada timbanya. Dilepas selendangnya, dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian ditarik, selendang itu basah oleh air. Diperes sama dia, diminum airnya, seger dia. Begitu dia melangkah 2 langkah, dia melihat faroat kalban yalhas. Dia melihat ada anak anjing yang melet-melet alias berkecet-kecet. Sekarat. Anak anjing itu bahasa Inggrisnya the kirek. Ketok kirek melet-melet kehausan. Dia berpikir kalau saya saja yang kehausan begitu tersiksa, berarti kirek ini juga sama. Dia tersiksa karena kehausan. Dilepas lagi selendangnya, dimasukkan ke sumur, ditarik. Kemudian selendang yang sudah basah oleh air tadi diperes ke congornya kirek. Nah kirek masuk mulutnya, diperes ke congornya kirek, melet-melet dan diminum. Segerlah kirek itu bangun dan bisa berjalan. Subhanallah, bersamaan dengan itu Allah menurunkan hidayahnya, diterima taubatnya, dicatat sebagai ahli surga. Perempuan nakal tadi, seorang pelacur, masuk surga gara-gara kasih minum anak anjing, gara-gara ngombeni kirek. Lho sampean krungu cerita ngene iki terus sesuk ngelumpukno kirek rong kandang. Itu lain lagi ceritanya. Pelacur tadi ngasih minum ke kirek, dia nggak ngerasa kalau itu amal. Dia sama sekali nggak membanggakan amal itu. Dia nggak merasa bahwa yang dilakukan itu kebaikan, maka diterima Allah, dicintai Allah. Beda kalau amalnya ngerasa kalau itu sebuah kebaikan. Masjid aku sing bangun, keramik aku. Paham enggak? Maka jangan pernah meremehkan amal yang kayak tadi loh Bu. Ibu punya kepala ikan asin, ndas pindangi loh Bu. Mbok kene nenggone kucing. Itu kadang-kadang yang mendatangkan ridha Allah. Ndas pindang sing mbok pakane kucing, ibu pasti nggak akan membanggakan. Apa bangganya sih ngasih makan ndas pindang ke kucing?
Itu amal yang sangat dicintai oleh Allah karena ibu nggak merasa itu sebuah amal kebaikan. Beda dengan ketika ibu baca Quran sampai 10 juz, ibu ngerasa ganjaranku wakeh 10 juz. Paham? Gak paham ya wes, nek dijak ngaji bangsa ati gak paham. Insya Allah nanti di lain kesempatan akan saya sambung kembali. Hidup menyakitkan tanpa hadirnya seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Burung cendrawasih hinggap di kayu. Terima kasih, thank you. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya masih dianggap kurang panjang, silahkan diundang lagi. Gara-gara MC ini aku dipancing pantun, dikira wong Jawa gak iso pantun ngono kok ya. Gak cuma wong Melayu tok, kita sama-sama Indonesia, meskipun Jawa ya iso pantun. Jawa itu namanya bukan pantun, parian. Tapi ya sama, parian kalau di Jawa, itu pantun kalau di Melayu. Ini khazanah budaya bangsa Indonesia yang luar biasa, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang wajib terus kita pelihara, kita jaga dan kita pertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Bhinneka Tunggal, itu jargon aslinya yang bikin orang Madura. Bhinneka Tunggal Neka. Engki Bhinneka Tunggal Neka, neka Bhinneka Tunggal. Wis ora ngerti ya wis. Kita 17.000 pulau lebih, banyak adat, budaya, tradisi, ras, etnis, bahkan agama, tapi kita bisa jadi satu. Indonesia ini luar biasa, satu-satunya di dunia. Kita harus bangga jadi bangsa Indonesia. Insya Allah nanti kalau wawasan kebangsaan ya, kalau diundang lagi sama Pak Lurah. Ora diundang nih yang golek desa liyane Pak Lurah, desa ombo. Bingung. Dah Pak Lurah, saya kasih kenang-kenangan sarung untuk panjenengan. Ya, hadiah ulang tahun desa. Nah, apa? Klambi abang rene tak kayak sarung. Ini. Cepet mumpung sik dua. Pak Lurah. Ini sarungnya Cak Mangga. Selamat hari jadi untuk Desa Raya Rawa Makmur nggih. Mudah-mudahan makin sukses, makin jaya, makin makmur, makin sejahtera, makin barokah jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Makanya andaikan ada pensiunan, saya udah berhenti. Nah, karena nggak ada pensiunan juga nggak jadi berhenti. Terus, ya anak saya 1.500 lebih makan semua. Dulu waktu saya kesini tahun berapa itu, santri masih sekitar 150 sampai 200-an. Alhamdulillah sekarang udah 1.500-an dan semuanya tetap bebas biaya. Dari 1.500-an itu yang 400 sekian yatim. Mas Karyaji jangan khawatir, nanti tak kirimin nomor rekeningnya. Tanah tumpah darah, tanah kelahiranmu, siapa yang akan membanggakan dan membesarkan? Masa sampean pernah membayangkan kalau teman main bola, teman kecilmu akan jadi orang seperti ini? Saya juga nggak pernah membayangkan kalau kita ketemunya di tempat ini setelah sekian tahun. Masya Allah. Alhamdulillah doanya Mas Karyaji. Nanti kalau pengen tahu nomor rekeningnya, minta asisten saya tadi. Minta Pak Dul itu nomor rekeningnya untuk anak yatim, biar berkah usahanya sampean. Terang kayak yo wes kok. Ya kalau ada waktu main ke Bojonegoro nggih. Matur suwun semuanya. Subhanallah, saya ngomong 2 jam lebih loh. Ini rekor ini. Selama safari saya di Pekanbaru ini paling panjang sendiri saya ngaji. Tambahi Pak Lurah. Ini kalau orang kerja namanya kan lembur, ada tambahan waktu. Harus ada lemburan. Padahal panas kayak gini loh. Padahal panas. Karena tahu saya kok tertarik banget sama desa ini. Rasanya hati saya tertaut sama desa ini. Kayak ada apa gitu. Apa tinggal di sini? Pindah. Rugi aku. Enggak, ya mudah-mudahan lain kesempatan
bisa silaturahim lagi ke sini dalam situasi yang lebih berkah. Sekali lagi segala salah khilaf saya Anwar Zahid yang doif dengan segala keterbatasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga maslahah manfaah barokah fidin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa sunnatana sunnatan mubarakah tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا جاهلا الا علمته ولا ضالا الا هديته ولا معسرا الا يسرته ولا مقصودا الا حصلته ولا دعاء الا استجبته ولا فقيرا الا اغنيته ولا دينا الا اديته ولا حاجه من حوائج الدنيا والدنيا والاخره هي لك رضا الا قضيته ويسرته. يسر امورنا يا الله يا الله يا الله واشرح صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.